Di atas tanah itu batu, bawahnya kuburan, Bapak Ibu, ya. Terkenal ini sebagai makam Baqi Gharqad. Makam Baqi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, ya. Sudah ada 10.000 lebih, termasuk sahabat-sahabat Nabi dikuburkan di sini. Istri-istrinya Nabi dikuburkan di sini, kecuali Maimunah dan Khadijah. Khadijah, Maimunah dikuburkan di kota Mekah. Anak-anaknya Nabi juga ada di sini, ya. Maka dikasih nama makam Baqi, ya kan. Juga kepada orang-orang yang berziarah di kota Madinah, mungkin orang yang haji, orang umroh, meninggal di kota Madinah, ya, maka akan dikuburkan di makam Baqi, ya kan. Kemudian kurang lebih 4 tahun, 3 tahun makamnya dibongkar, dipindah ke tempat pemakaman yang umum. Tapi kalau yang Khadijah, yang sahabat Nabi, ya, anak-anaknya Nabi, kemudian istri-istri Nabi tidak dipindah kuburnya sampai di situ sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah, ya. Nah, itu makam Baqi namanya. Kemudian coba tengok lagi Bapak Ibu di sebelah kiri, ya. Nanti ada masjid besar, ya, yang di atasnya ada kubah warna hijau, ya. Itu terkenal dengan Masjid Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah. Saat ini kita akan pertama kali berziarah ke Masjid Quba, ya kan. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 108 itu, Allah suka sekali dengan orang yang bersuci dan menyembahnya kepada, ya, yang ada di dalam Masjid Quba, ya. Coba lihat Bu, ya, di sebelah kiri. Nah, ini namanya Masjid Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah ini Bapak Ibu seorang budak, yang pertama kali masuk Islam ketika Rasulullah berada di kota Mekah, ya, budak, ya. Bilal ini terkenal dengan apa Bapak Ibu dulu? Kerjaannya apa? Tukang angon sapi. Tukang adzan, ya. Nah, tukang adzannya zamannya Rasulullah sampai Rasulullah hijrah ke Madinah masih tetap ditunjuk sebagai tukang adzan, ya. Ini Bapak Ibu ada suatu amalan yang mengejutkan, mengherankan bagi Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu perintah, ya, yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, arusnya Allah itu langit sak 7, diperintah apa? Untuk diperintahkan sholat 50 waktu dalam sehari. Tapi akhirnya Nabi Muhammad mendapat teguran dari Nabi Musa, "Hei Muhammad, umatmu nggak mampu Muhammad mengerjakan sholat sehari 50 waktu. Umatmu kecil, nggak kuat, sibuk dengan dunia." Akhirnya, ya, mendapat keringan dari Allah sehari 5 waktu dalam sehari, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya kan. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril, ya, dan naik dengan atas namanya buraq, ya, kendaraan buraq. Di dalam perjalanan Isra ini Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad diperlihatkan keadaan neraka, ya, yang mana isinya neraka itu kebanyakan para wanita, ya kan, para wanita. Kemudian Rasulullah juga dikejutkan dengan seorang, ya, suara sandalnya manusia yang ada di dalam surga. Beliau tanya, "Ya Jibril, ini suara sandal siapa Jibril? Kok sudah ada manusia di dalam surga ini?" Ya, kemudian Jibril menjawab pertanyaan Rasulullah, "Ya Muhammad, ini adalah suara sandalnya Bilal bin Rabah." Ya. Terkejut Bapak Ibu Nabi Muhammad, Bilal kan masih hidup, kenapa suara sandalnya sudah masuk dalam surga? Berarti otomatis dia masuk surga, wajib, ya kan? Sandalnya saya sudah masuk surga suaranya. Ya. Kemudian ketika Rasulullah sudah selesai dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, yang Allah terangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, ya, turun ke bumi menemui Bilal bin Rabah. Ya. Tanya, "Ya Bilal, ya Rasulullah, amalan apa yang kau kerjakan Bilal? Sehingga saya sudah mendengar suara sandalmu di dalam surga." Bilal langsung terkejut Bapak Ibu, sambil senang, terharu. "Masa ya Rasulullah?" "Iya Bilal, saya mendengar suara sandalmu di dalam surga." Kemudian Bilal langsung jujur, "Ya Rasulullah, saya mengamalkan dengan rutin, yaitu setiap saya ambil air wudhu, saya langsung mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Kemudian saya batal kentut, ya, mungkin ngantuk sampai termimpi-mimpi. Kemudian dia berwudu lagi dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini dikerjakan rutin terus menerus sampai dia mewajibkan mengerjakan, ya, sholat 2 rakaat setelah wudu.
sampai dia mati, Bapak Ibu. Jadi namanya amalan andalan, amalan yang rutin tiap hari dikerjakan, ya, sampai meninggal dunia. Kemudian dengan amalan ini, Bapak Ibu, Allah menjamin Bilal masuk surga. Sandalnya saja sudah masuk surga, apalagi orangnya. Ya, maka silahkan Bapak Ibu, masih banyak lagi amalan-amalan andalan yang bisa membuat kita masuk surga. Contoh, ahli sedekah, ahli berpuasa, ahli berzikir, ahli membaca Al-Quran, ahli jihad, ya, macam-macam lagi. Silahkan. Yang paling gampang adalah ahli berzikir. Bibir lidah basah dengan ingat kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat menyanjung pada Allah. Contoh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap dia ingat, setiap dia longgar, setiap dia sibuk, kerja sambil astagfirullah.